Kita lanjut pada bagian kedua ini, kita akan bahas tentang floating static route. Floating static route adalah static route yang memiliki nilai administrative distance lebih besar dari nilai default administrative distance, baik static route ataupun dynamic route. Nah, pada static route nilai administrative distance-nya adalah 1. Sementara untuk Dynamic Routing Protocol, misalkan EIGRP, itu nilai administrative distance-nya adalah 90, IGRP 100, OSPF 110, dan ISIS 115. Serta RIP, nilai administrative distance-nya 120. Jika ada routing entry dengan tujuan atau destinasi address-nya sama dengan gateway yang berbeda, maka yang jadi prioritas adalah pertama network address yang lebih spesifik. Contoh di sini kita punya routing entry ada 2. Yang routing entry yang pertama menggunakan /29, routing entry yang kedua menggunakan /24 dengan gateway yang berbeda. Maka yang lebih spesifik adalah /29. Misalkan ada paket yang ingin dikirim dengan tujuan 192.168.1.1 yang masuk ke dalam network /29 dan /24 ini, maka paket tersebut dilewatkan ke IP ini, ke gateway ini, karena lebih spesifik. Lalu routing entry yang kedua baru akan bermanfaat jika routing entry yang pertama ini tidak aktif. Berikutnya, jika network address-nya sama, maka yang jadi prioritas adalah routing entry dengan administrative distance yang lebih kecil. Contoh, kita punya 2 routing entry seperti begini, sama-sama /24 destinasi address-nya, lalu gateway berbeda. Kita tambahkan administrative distance-nya. Untuk yang default kita tidak perlu mengetikkan nilai administrative distance-nya pada saat melakukan konfigurasi. Tapi kalau ingin tidak menggunakan nilai default, maka kita harus mengetikkan nilai administrative distance-nya. Contoh di sini kita menggunakan 2. Maka prioritas utama pada routing entry yang ada ini adalah routing entry yang pertama ini. Sementara routing entry yang kedua adalah sebagai link backup-nya. Karena nilai distance-nya lebih besar dari nilai default static route, maka ini yang kita sebut dengan floating static route. Oke, kita kembali ke Cisco Packet Tracer untuk mencobakan floating static route. Kita buat link baru untuk menghubungkan router 1 ke router 3. Lalu kita beri IP address. Di sini IP-nya 10.13.13.1/30. Lalu untuk yang di sini 10.13.13.2/30. Link baru ini kita jadikan sebagai link utama bagi R1 untuk ke remote network di PC 3 dan bagi router 3 untuk ke remote network PC 1. Sedangkan link melewati router 2 kita jadikan sebagai link backup. Kita mulai konfigurasi router 1. Ketikkan password konsol. Masuk ke mode privilege, enter, ketikkan passwordnya, enter. Sekarang kita akan memberikan IP address untuk interface gig 0/2. Masuk ke mode global configuration dengan perintah configure terminal, enter. Lalu masuk ke mode interface, gig 0/2, enter. IP address 10.13.13.1 spasi 255.255.255.252, enter. No shutdown, enter. Nah, kita lihat hasil konfigurasi kita. Do show IP interface brief, enter. Nah, sekarang interface gigabit Ethernet 0/2 telah ada IP address-nya dan dalam kondisi up. Kita lanjut, kita lihat tabel routing router 1. Do show IP route static, enter. Nah, sekarang routing entry ini akan kita hapus.
dengan perintah no IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi gateway-nya 10 12 12 2 enter. Kita coba lihat tabel routing router 1 lagi apakah telah terhapus. Do show IP root static enter. Nah, sekarang default root di routing entry tabel routing R1 telah kita hapus. Kita buat routing entry baru untuk ke PC 2 IP root 192.168.20 spasi 255.255.255.0 spasi. Nah, gateway-nya adalah IP router 2. Kita lihat 10 12 12 2 10 12 12 2 enter. Routing entry ke PC 3 langsung lewat R3 sebagai link utama IP root 192.168.30 spasi 255.255.255.0 spasi 10 13 13 2 enter. Lalu remote network antara R2 dengan R3 IP root 10.23.23.0 spasi 255.255.255.252. Gateway-nya IP router 2 10 12 12 2 enter. Terakhir kita masukkan floating static route, yaitu routing entry ke PC 3 melewati router 2, dari router 2 terus ke router 3. Ini sebagai link backup IP root 192.168.30 spasi 255.255.255.0 spasi gateway-nya IP router 2 10 12 12 2. Nah, terakhirnya kita tambahkan nilai administrative distance. Nilainya harus lebih besar dari 1 karena 1 adalah nilai default dari administrative distance untuk static route. Misal di sini kita berikan nilainya 2. Enter. Kita simpan konfigurasinya. Copy, running configuration, start configuration, enter. Enter. Oke, selesai. Kita lanjut ke router 3. Kita lakukan hal yang sama pada router 3. Kita lihat hasilnya. Routing entry yang ini untuk ke remote network yang di sini melewati router 2. Lalu routing entry yang ini adalah untuk remote network yang ini melewati router 2. Sementara routing entry yang ini adalah untuk remote network yang di sini
dari router 3 menuju ke IP 10.13.13.1, yaitu IP router 1. Jadi dari router 3 langsung ke router 1. Untuk routing entry floating static route yang jadi link backup bagi router 3 tidak muncul karena tidak aktif. Routing entry tersebut baru muncul jika routing entry link utama down. Maka routing entry floating static route menjadi aktif atau up. Oke, kita simpan hasil konfigurasi. Copy, running config, startup config, enter. Kita coba lihat di router 1. Show IP route static. Nah, sama, yang muncul adalah routing entry dari link utama. Oke, kita uji coba. Kita ke PC 3 terlebih dahulu. PC 3. Ping ke PC 2. Bentar. Kita ulang. Coba ping ke PC 1. Kita ulang. Oke, kita trace ke PC 1. Kita lihat di sini paket dari PC 3 menuju ke router 3, dari router 3 diteruskan ke router 1, setelah itu baru ke PC 1. Kita cobakan juga dari PC 1. Ke PC 2. Kita ulang. Kita coba ping ke PC 3. Kita coba trace ke PC 3. Nah, terlihat di sini paket dari PC 1 menuju ke router 1. Setelah itu diteruskan ke IP 10.13.13.2, yaitu IP router 3. Jadi paket tersebut menuju ke sini. Setelah itu dari router 3 baru diteruskan ke PC 3. Jadi yang aktif sekarang adalah link utama. Nah, sekarang kita cobakan jika interface dari gig 0/2 di router 1 ini kita downkan. Kita shutdown. Kita lihat tabel routingnya. Nah, sekarang yang aktif adalah routing entry yang melewati router 2. Kita coba lihat di router 3. Demikian juga di router 3, yang aktif adalah routing entry yang backup link atau yang floating static route, yaitu melewati router 2. Kita coba simulasikan. Oke, demikian tadi pembahasan tentang floating static route. Terima kasih.